Gue pasti ke Jakarta kok, tenang aja. Kaput kalau sama FS nggak pernah. Kalau video call pernah, dan itu pernah gue bahas dari kapan tahu. Saya tidak kenal secara langsung, saya hanya video call, itu pun perkenalan secara video call aja gitu. Kalau yang kemarin masalah rekaman yang disebar sudah konfirmasi sama Yoke ya. Tapi itu bahasa Yoke ke gua, bahasa Yoke ke pengacara itu beda ya, dan mungkin bahasa Yoke ke Yolo juga beda ya, makanya itu yang membuat tidak nyambung. Untuk ada satu rekaman lagi yang dia rekam ya, terus dia bilang begini, ditanya sama Kim, itu ada rekamannya, ditanya sama Kim, kenapa lu ngerekam? Dia panggilnya Mak deh kalau nggak salah. Kenapa Mak lo rekam? Kata dia bilang gitu. Gue nggak percaya sama si Putri, kata dia bilang kayak gitu. Jadi gue harus punya rekaman supaya kalau dia macem-macem, gue bisa balas dia. Dan itu ada rekamannya gitu. Dan waktu rekaman yang Yolo sebar itu, menurut Yoke, pengakuannya Yoke ya, Yoke tahu, tapi hanya untuk disebar ke teman-temannya. Yang gue pertanyakan ke Yoke, tapi jawabannya nggak nyambung, gue cuma bilang, kenapa nama Jimbo itu disebutkan berkali-kali? Kenapa? Dan apa namanya? Padahal lu pada saat itu lu tahu orang yang salah satu bukan berarti gue doang ya, salah satu orang yang bisa lo hubungin itu gue gitu. Makanya ada keterangan dari Yoke bilang udah dia bilang gitu kan, intinya jalanin aja prosesnya, which is berarti gue mengangkat telepon itu dan gue salah satu orang yang bisa dihubungin sama Yoke. Jangan pecah belah dong Kak, nggak ada yang mau pecah belah kok, beneran. Cuma malah gue ngomong kayak begini, sebetulnya gue berbicara seperti ini sama kalian, gue tuh berat gitu loh, berat banget gitu loh. Tapi ya yang kalian harus tahu ya seperti ini gitu. Dan makanya yang gue juga kaget waktu awal juga, sampai ada yang bilang bahwa Yoke nggak dikasih pengacara, terus Yoke nggak ada yang besuk, nggak ada yang liatin, dia bilang kayak gitu. Ya sampai akhirnya gue pun juga dibully kan, dibilangnya katanya lo tuh jenguk tuh Yoke dan segala macemnya. Ya gue sih bodo amat ya, karena gue pikir gue tinggal di Melbourne juga gitu loh. Terus gue harus datang gitu ke Indonesia besuk Yoke. Ya kan, tapi paling enggak gue kan ada pengacara yang bisa gue kabarin, ada pengacara yang masih bisa update gitu loh. Kalian kan nggak tahu gitu, dan menurut gue kalian nggak perlu tahu apa yang harus gue lakuin ke Yoke itu, kalian nggak perlu tahu, karena gue itu bukan tipikal orang di situ ada kamera, di situ ada gue pertama ya, kedua orang tuh harus tahu gitu loh gue udah berbuat apa gitu loh, karena gue tidak haus validasi dalam hidup gue. Gue sama Uzi baik-baik aja, dan gue baru kabaran sama dia. Gue selalu nanya bagaimana kondisi lu, bagaimana keadaan lu. Baik-baik saja. Gitu. Dan akhirnya sekarang gue berkomunikasi juga baik sama Kim. Ya walaupun kita nggak pernah ketemu langsung, tapi ya komunikasinya baik. Bukan hanya karena membahas masalah Yoke aja gitu. Yang namanya menjalin silaturahmi itu kan bukan berarti kita harus ngobrolin tentang orang lain.
Nggak ada. Uzi tidak bawa uang Yoke. Caranya gimana bawanya? Kaput sama Kaniki gimana? Sama Kaniki memang gue tidak deket. Tapi ya maksudnya ya gue tetap support gitu kan. Ya support gue ya apa ya support doa. Ya kan kayak yang kemarin gue bilang gue support Yoke kan pakai doa. Masa iya gue support pakai ritual? Terus laporan Kak Putri soal FS apakah jalan? Enggak, gue gak ada laporan buat FS. Tunggu aja dia laporin gue dulu. Baru gue laporin dia balik. Kemarin kan Kak Putri juga ribut soal nepos. Apalagi kalau memang ada fitnah. Kenapa Kak Putri gak klarifikasi biar ngasih maksudnya gimana sih? Kalau memang ada fitnah. Kalau ada fitnah maksudnya gimana sih? Kenapa Kak Uzi kesannya menghilang? Bukannya menghilang dia. Karena dia mau coba dijebak. Apa karena Yoko dari penjara jadi pada jatuhin Yoko? Nggak ada. Nggak ada yang coba jatuhin dia. Tapi karena memang dia masuk, terus handphonenya itu kan dibongkar. Nah itu kebongkar semuanya. Jadi kita tahu kejahatan dia di dalam handphone itu. Siapa yang bilang Mbak Uzi? Ya itu dari mulutnya Yoke ke teman-temannya. Yang temennya tuh nggak tahu apa-apa, cuma dengarnya dari Yoke doang. Dan gue juga baru tahu banyak yang info katanya ya ternyata Yoke banyak musuhnya lah di Amerika lah gini. Tadinya gue nggak mau ikut campur gitu loh, tapi ya sudah lah itu kan urusannya Yoke. Nggak ada hilang, buktinya gue masih kabaran sama Uzi. Yang cepu siapa Kak? Ya makanya kalian nonton YouTube-nya si itulah Kim Haut. Nggak ada yang jebak, makanya nggak ada. Oh maksudnya yang jebak, iya begitulah. Andul ngerasa hebat bisa bikin teman-teman Yoke pada menjauh. Enggak juga, sebetulnya bukan karena dia. Kita itu ngejauh itu karena memang ada bukti semua gitu. Bahkan kita tuh sebetulnya sebagai teman-teman Yoke itu mendukung dia. Kita berteman baik gitu.